بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah Kamar Renungan yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di program kita, Kamar Renungan, di kanal kita tercinta, Fikir dan Rasa Galih S. Saputra, sebuah ruang di mana kita mencoba merenung, memikirkan, dan merasakan kembali hakikat dari perjalanan kita di dunia ini. Malam ini, kita akan memulai sebuah perjalanan agung, sebuah perjalanan menyelami samudra tak bertepi dari 99 nama-nama indah miliknya, Al-Asma'ul Husna. Namun sebelum kita menyelam, izinkan saya bertanya kepada hati kita masing-masing. Pernahkah Anda merasakan, di tengah keramaian dunia yang kita kejar, di tengah gemerlap harta yang kita kumpulkan, di puncak karir yang kita raih, ada satu ruang kosong di dalam hati, sebuah kehampaan yang aneh, sebuah kegelisahan yang tak terjelaskan. Mengapa, di era di mana teknologi seharusnya membuat kita terhubung, kita justru merasa semakin kesepian? Mengapa di saat fasilitas hidup begitu melimpah, rasa cemas dan anxiety justru merajai jiwa-jiwa manusia modern? Kita punya ratusan teman di dunia maya, tapi tak satu pun yang bisa kita ajak bicara saat kita benar-benar rapuh. Kita punya rumah yang megah, tapi kita tidak merasakan sakinah, ketenangan di dalamnya. Fenomena ini, kekosongan spiritual di tengah keberlimpahan material, adalah krisis terbesar zaman kita. Kita gundah, kita resah, kita bingung. Kita mencari jawaban di seminar motivasi, di buku-buku self-help, bahkan di tempat-tempat hiburan yang justru semakin membuat kita jauh. Kita lupa bahwa jawaban dari semua kegelisahan itu tidak berada di luar. Jawaban itu ada di dalam, di pusat kesadaran kita. Jawaban itu terangkum dalam satu nama, nama yang menjadi awal dari segala nama, Asma'ul Husna yang pertama, Allah. Malam ini, kita tidak sedang membahas tentang nama dalam artian label. Kita akan mengkaji Allah sebagai pondasi dari seluruh bangunan kehidupan kita. Fenomena sosial yang ingin saya angkat malam ini adalah paradoks kehampaan modern, yaitu merasakan hidup tidak tenang, gundah, dan hampa, padahal secara materi dan status sosial kita merasa sudah memiliki segalanya. Lihatlah di sekitar kita, berapa banyak orang yang terlihat tertawa di media sosial, namun menangis dalam kesendirian. Berapa banyak eksekutif puncak yang gajinya miliaran, namun bergantung pada obat tidur untuk bisa terlelap. Berapa banyak yang mengejar validasi dan like dari manusia, namun hatinya hancur ketika tidak mendapatkannya. Kita punya ratusan teman di dunia maya, tapi tak satu pun yang bisa kita ajak bicara saat kita benar-benar rapuh. Kita punya rumah yang megah, tapi kita tidak merasakan sakinah, ketenangan di dalamnya. Fenomena ini, kekosongan spiritual di tengah keberlimpahan material, adalah krisis terbesar zaman kita. Kita gundah, kita resah, kita bingung, kita mencari jawaban di seminar motivasi, di buku-buku self-help, bahkan di tempat-tempat hiburan yang justru semakin membuat kita jauh. Kita lupa bahwa jawaban dari semua kegelisahan itu tidak berada di luar. Jawaban itu ada di dalam, di pusat kesadaran kita. Jawaban itu terangkum dalam satu nama, nama yang menjadi awal dari segala nama, Asma'ul Husna yang pertama, Allah. Malam ini, kita tidak sedang membahas tentang nama dalam artian label. Kita akan mengkaji Allah sebagai pondasi dari seluruh bangunan kehidupan kita. Mari kita bedah. Para ulama lughah dan ulama tauhid seperti Imam Al-Ghazali dalam Maqsadul Asna atau Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin menjelaskan kedalaman makna Allah. Kata Allah itu adalah Al-Ismul A'zam, nama teragung yang mencakup seluruh makna dari 98 nama lainnya. Ar-Rahman itu siapa? Allah. Al-Ghafur itu siapa? Allah. Al-Malik itu siapa? Allah. Maka Allah
adalah poros dari seluruh Asmaul Husna. Secara etimologi, ada beberapa pendapat kuat. Ada yang mengatakan ia berasal dari kata aliha ya'lahu, yang artinya menyembah. Maka Allah berarti al-ma'luh, satu-satunya yang berhak disembah. Ini adalah tentang uluhiyah. Ini adalah jawaban atas ibadah kita. Kita resah karena kita salah menyembah. Kita menyembah dunia, maka kita diperbudak olehnya. Pendapat kedua, yang sangat indah, datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ia berasal dari akar kata aliha, yang juga bisa berarti bingung, terpesona, terpana, tahayyuroh. Maksudnya apa? Allah adalah zat yang membuat seluruh akal makhluk terpana akan keagungannya. Akal kita tidak akan pernah sanggup menjangkau hakikat zatnya. Semakin kita mengenalnya, semakin kita merasa bingung, dalam artian takjub akan kebesarannya. Pendapat lain, ia adalah al-ilah, as-sang sembahan. Lalu huruf hamzahnya dihilangkan dan digabung menjadi Allah. Ini adalah alam, nama diri, bagi zat yang maha suci. Nama ini unik. Ia tidak bisa dijamakkan. Tidak ada pluralnya. Ia tidak punya bentuk musanna, dual. Ia tidak memiliki gender, maskulin, feminin. Ia adalah esa, mutlak. Maka ketika kita gundah, itu karena kita kehilangan sang sembahan yang sejati. Hati kita, fitrah kita, dirancang untuk menyembah al-ilah. Namun kita memaksanya menyembah ilah-ilah palsu. Hati kita dirancang untuk takjub kepada Allah, tapi kita paksakan ia takjub kepada ciptaannya. Disinilah letak error dalam sistem jiwa kita. Lalu bagaimana Al-Quran, kitab agung kita, memberikan diagnosa dan resep atas penyakit kehampaan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini adalah jawaban langsung atas fenomena yang kita bahas. Mari kita dengarkan firman-Nya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Subhanallah. Ayat ini adalah diagnosa sekaligus resep yang sempurna. Mari kita lihat asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Sebagian mufasir menyebutkan ayat ini turun dalam konteks umum untuk menghibur kaum muslimin. Namun banyak mufasir mengaitkannya dengan kondisi para sahabat di Mekah. Bayangkan, mereka dianiaya, diboikot, harta mereka dirampas, keluarga mereka terpisah. Secara zahir, hidup mereka penuh kecemasan, ketakutan, dan kegelisahan. Seharusnya mereka adalah orang yang paling stres. Namun, apa yang Allah turunkan? Allah katakan bahwa di tengah badai itu ada sekelompok orang, alladzina amanu, orang-orang beriman, yang hatinya justru tatmainnu, tentram. Apa rahasianya? Harta? Jabatan? Pengikut? Bukan. Rahasianya adalah bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Nah, sekarang mari kita tarik benang merahnya ke zaman ini. Kita berada dalam situasi yang terbalik. Secara zahir, kita aman. Kita punya rumah, punya makanan, punya pekerjaan. Secara materi kita hidup jauh lebih nyaman dari para sahabat di Mekah. Tapi mengapa hati kita yang justru gelisah? Jawabannya ada di ayat ini. Karena para sahabat, meskipun tidak punya apa-apa, mereka punya Allah. Sementara kita, meskipun punya segalanya, kita kehilangan Allah dalam hati kita. Mari kita bedah keajaiban bahasa, nahwu, shorof, dan balagohnya dari ayat ini, agar kita semakin meresapinya. Pertama, mari kita lihat kata tatma'innu. Ini secara shorof adalah fi'il mudhari, atau kata kerja bentuk sekarang dan akan datang. Ini menunjukkan sebuah proses yang kontinu, yang terus-menerus. Ketenangan itu bukan sesuatu yang statis, yang didapat sekali lalu selesai. Ia adalah sesuatu yang harus terus dijaga, terus diperbaharui, bidzikrillah. Akar katanya tho, mim, hamzah, nun.
Itmi'nan, itu lawan dari kolak atau gelisah. Ia bermakna tenang setelah sebelumnya bergejolak. Hati yang tadinya cemas, lalu ia menemukan sandarannya, ia pun mapan, stabil, kokoh. Inilah ketenangan sejati. Bukan tenang yang semu karena hiburan, tapi tenang yang mengakar karena bersandar pada yang maha kokoh. Sekarang kita lihat puncak keajaiban balaghahnya dari ayat ini. Pada kalimat penutupnya, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. 1. Penggunaan ala. Ini adalah harf tanbih, partikel untuk menarik perhatian. Dalam bahasa kita ini seperti ketahuilah, dengarkan baik-baik, camkan nih. Allah sedang memberitahu kita sesuatu yang amat-amat penting. Sesuatu yang harus menjadi fokus utama kita. Allah akan berkata, wahai manusia modern yang sedang resah, dengarkan, ini solusinya. 2. Yang paling dahsyat adalah takdim wa takhir. Mendahulukan yang harusnya di akhir. Perhatikan kalimatnya. Dalam tata bahasa normal, kalimatnya bisa saja tatma'innul qulub bidzikrillah. Hati menjadi tenang dengan mengingat Allah. Tapi Allah tidak berfirman demikian. Allah mendahulukan jar majrur bidzikrillahi ke depan sebelum kata kerja tatma'innu. Dalam ilmu balaghah, mendahulukan sesuatu yang harusnya di akhir ini menghasilkan faidah al-hasr wal qasr atau ikhtisas. Apa maknanya? Maknanya adalah hanya dan hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan pujian manusia, bukan dengan liburan, bukan dengan musik, bukan dengan film. Semua itu mungkin memberi kesenangan sesaat, tapi tidak akan pernah memberi itmi'nan, ketenangan yang mapan. Ketenangan yang hakiki itu eksklusif hanya ada pada satu sumber, zikrillah, mengingat Allah. 3. Fokus pada kata Allah. Mengapa Allah menggunakan namanya yang agung Allah, bukan nama lain? Karena seperti yang kita bahas, Allah adalah nama yang jami', menghimpun. Ketika Anda berzikir Allah, Anda sedang memanggil Dat yang Ar-Rahman, Maha Pengasih, untuk mengasihi hati Anda, yang Al-Ghafur, Maha Pengampun, untuk mengampuni dosa yang membuat Anda resah, yang As-Salam, Maha Sejahtera, untuk memberi kedamaian, yang Al-Mu'min, Maha memberi keamanan untuk mengamankan jiwa Anda. Maka Al-Quran telah memberi kita resep. Kegelisahan modern adalah hati yang salah parkir. Ia parkir di tempat-tempat yang fana. Resepnya adalah pindahkan parkirnya kembali ke garasi aslinya, yaitu zikrullah. Ini adalah resep dari langit. Bagaimana implementasinya di bumi? Mari kita lihat bagaimana baginda Nabi SAW menjelaskannya. Ada sebuah hadis qudsi yang agung, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini, Allah Ta'ala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi, wa ana ma'ahu idha dhakarani. Fa in dhakarani fi nafsihi, dhakartuhu fi nafsi. Wa in dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Subhanallah. Mari kita resapi hadis ini. Apa asbabul wurudnya? Hadis ini seringkali disampaikan oleh Rasulullah dalam konteks targhib, memberi harapan, dan tasliyah, menghibur. Ia adalah penawar bagi jiwa yang putus asa, penawar bagi orang yang merasa jauh dari Allah, penawar bagi orang yang merasa sendirian. Mari kita bedah. Pertama, Ana inda ghanni abdi bi, yaitu aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Ini adalah kunci pertama. Mengapa kita resah? Karena kita berprasangka buruk pada Allah. Kita cemas akan masa depan, artinya kita ragu pada Ar-Razzaq. Kita takut pada manusia, artinya kita ragu pada Al-Aziz. Kita merasa hampa, artinya kita ragu pada Al-Ghani. Resepnya, husnudzon, berbaik sangka pada Allah. Yakinlah bahwa Allah itu maha baik, maha pengasih, maha mampu. Kedua, wa ana ma'ahu
idza dzakaroni, dan aku bersamanya jika ia mengingatku. Inilah kalimat yang menggetarkan. Aku bersamanya. Ini disebut ma'iyatullah al-khassah, kebersamaan Allah yang spesial. Penyebab utama kegelisahan modern adalah rasa kesepian, loneliness. Kita merasa sendiri di tengah keramaian. Hadis ini adalah obatnya. Anda tidak akan pernah sendiri jika Anda mengingatnya. Kegelisahan adalah perasaan terputus dari sumber kehidupan. Dzikir adalah konektornya. Saat Anda mulai dzakaroni, mengingatku, saat itu pula ana ma'ahu, aku bersamanya. Koneksi itu terjalin seketika. Inilah yang dimaksud dzikrullah pada ayat tadi. Dzikir bukan sekedar qomat kamit lisan. Dzikir adalah kesadaran hati bahwa Allah sedang ma'aka, bersama Anda. Lihat lanjutannya. Fa in dzakaroni fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi. Jika ia mengingatku dalam dirinya, saat Anda sendiri di kamar, di mobil, di tengah malam, lalu Anda ingat Allah, Anda beristighfar, Anda bertasbih dalam hati Anda. Apa balasannya? Dzakartuhu fi nafsi. Aku mengingatnya dalam diriku. Dat yang Maha Agung, Raja segala raja, sedang mengingat Anda secara personal. Kurang terhormat apa lagi kita ini? Kegelisahan mana yang tidak akan sirna jika kita tahu bahwa Al-Khaliq sedang mengingat kita? Namun perlu ditegaskan sebuah hal penting bahwa arti dari aku mengingatnya dalam diriku ini, sebagaimana dijelaskan ulama, adalah bentuk kehormatan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya. Bukan kita bayangkan seperti diri makhluk, karena Allah Maha Tinggi dari menyerupai makhluknya. Wa in dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Dan jika ia mengingatku di tengah keramaian, kita hadir di majelis ilmu seperti ini, di majelis dzikir, kita menyebut namanya di hadapan manusia lain. Apa balasannya? Allah membanggakan kita. Dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Aku menyebutnya di keramaian yang lebih baik, yaitu di hadapan para malaikatnya yang suci. Manusia modern mencari validasi dari malain, keramaian media sosial. Kita ingin disebut-sebut oleh manusia. Hadis ini memberi kita validasi yang jauh lebih tinggi, yaitu disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Maka, hadis ini adalah penjelas dari surat Ar-Ra'd. Ketenangan, tatma'innu, itu datang dari mana? Datang dari kesadaran akan ma'iyah, kebersamaan Allah. Dan kesadaran itu hanya bisa dipicu oleh dzikrullah. Kita harus memulai koneksi itu terlebih dahulu. Ayat sudah, hadis sudah. Sekarang, bagaimana para pewaris Nabi, para ulama agung, para wali Allah yang mengamalkan ilmu dan sunnah mempraktikkan hal ini? Bagaimana mereka menjadikan Allah sebagai poros hidup sehingga hati mereka tenang di tengah badai? Kita akan mengambil hikmah dari kisah yang dituturkan oleh muridnya, Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi, tentang gurunya yang agung, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Kita tahu Ibnu Taimiyah hidupnya penuh cobaan. Beliau difitnah, dipersekusi, dan berkali-kali keluar masuk penjara karena keteguhannya memegang kebenaran. Bagi kita, penjara adalah puncak kegelisahan, terkurung, sendiri, terhina, jauh dari keluarga. Ini adalah paket lengkap penderitaan modern. Namun, apa yang terjadi pada Ibnu Taimiyah? Ibnul Qayyim menceritakan bahwa ketika gurunya itu dipenjara di benteng Damaskus, beliau justru berada dalam puncak kebahagiaan. Ibnu Taimiyah berkata dari dalam penjaranya sebuah kalimat yang menggetarkan sejarah. Ma yaf'alu a'da'i bi? Apa yang bisa diperbuat musuh-musuhku padaku? Ana jannati wa bustani fi sodri. Surgaku dan tamanku ada di dalam dadaku. Inna habsi khulwatun wa qatli syahadatun wa ikhraji min baladi siyahatun. Sesungguhnya, jika mereka memenjarakanku, itu adalah khulwah, waktu berkualitas untuk menyendiri bersama Allah. Jika mereka membunuhku, itu adalah syahadah, mati syahid. Dan jika mereka mengusirku dari negeriku, itu adalah siyaha, berkelana ruhani. Allahu Akbar. Dari mana ketenangan ini berasal? Beliau terkunci di dalam penjara yang sempit, tapi beliau merasa memiliki surga dan taman di dalam dadanya. Mengapa? Karena dadanya penuh dengan Allah.
Bagi Ibnu Taimiyah, kebahagiaan dan ketenangan tidak terletak pada benda-benda di luar dirinya, tidak pada kebebasan fisik, tidak pada pujian manusia, tidak pada harta. Kebahagiaannya terletak pada ma'rifatullah, mengenal Allah, dan zikrullah, mengingat Allah. Ketika beliau di penjara, itu adalah khalwah, kesempatan emas untuk berduaan dengan sang kekasih, Allah. Beliau tidak merasa kesepian karena beliau sedang ma'allah, bersama Allah, mengamalkan hadis ana ma'ahu idza dzakarani. Ketika beliau diancam dibunuh, itu adalah syahadah, kesempatan bertemu Allah. Beliau tidak takut mati karena beliau tahu Allah adalah Al-Hayyu, yang maha hidup, dan beliau akan kembali kepadanya. Ketika diusir, itu adalah siyahah, berkelana di bumi Allah untuk semakin mengenal keagungan ciptaan Allah. Inilah, jamaah sekalian, contoh nyata dari tatma'innul qulub, hati yang sudah mapan dengan Allah. Penjara fisik tidak bisa memenjarakan hatinya, ancaman dunia tidak bisa menggoyahkan jiwanya. Beliau adalah manusia yang paling merdeka justru saat beliau sedang terkurung. Kisah ini adalah tamparan keras bagi kita. Kita yang bebas secara fisik, tapi hati kita terpenjara oleh ketakutan akan masa depan, terpenjara oleh cicilan, terpenjara oleh standar hidup orang lain, terpenjara oleh keinginan untuk diakui. Ibnu Taimiyah tenang di dalam penjara. Kita gelisah di dalam rumah mewah kita. Mengapa? Beliau memiliki Allah, kita memiliki dunia. Beliau menjadikan Allah sebagai jannah, surga di dalam hatinya. Kita menjadikan dunia sebagai Tuhan dalam hati kita. Maka, apa hikmah dan filosofi agung yang bisa kita petik dari perjalanan kita mengkaji nama Allah malam ini? Pelajaran besarnya adalah, ketenangan, itmi'nan, bukanlah sesuatu yang dicari di luar. Ia tidak dibeli dengan uang, tidak diraih dengan jabatan. Ketenangan adalah buah dari sebuah perkenalan dengan zat yang maha tenang, as-salam, yaitu Allah. Ayat Ar-Ra'du 28 tadi dengan kekuatan balaghah ikhtisas menegaskan bahwa hanya zikrullah solusinya. Hadis qudsi tadi dengan jaminan ma'iyah, kebersamaan, menegaskan bahwa Allah akan bersama kita jika kita memulai untuk mengingatnya. Kisah Ibnu Taimiyah tadi dengan keteladanan jannatu fid dunya, surga dunia, membuktikan bahwa teori itu bisa dipraktikkan bahkan dalam kondisi paling ekstrim sekalipun. Fenomena kegelisahan modern, kehampaan di tengah keramaian adalah krisis tauhid. Kita telah menduakan Allah dengan ilah-ilah kecil dalam hidup kita. Kita mungkin sholat, kita mungkin puasa, tapi poros hidup kita bukan Allah. Poros kita adalah diri kita sendiri, ego kita, nafsu kita. Maka, solusi konkretnya adalah mengembalikan poros. Jadikan Allah sebagai nama yang pertama, utama, dan satu-satunya tujuan dalam setiap gerak-gerik kita. Bagaimana caranya? Mulailah dengan zikir, tapi bukan hanya zikir lisan. Imam Al-Ghazali membagi zikir menjadi 3. 1. Zikir lisan, mengucapkan Allah, 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 Subhanallah, Alhamdulillah. Ini adalah pemanasan. 2. Zikir qalbu, hati. Hati ikut hadir, merasakan makna dari apa yang diucapkan. 3. Zikir fi'li, perbuatan. Ini puncaknya, yaitu ketika seluruh perbuatan kita menjadi dalam rangka mengingat Allah. Saat Anda bekerja dengan jujur. Mengapa? Karena Allah, Ar-Raqib, sedang mengawasi. Ini adalah zikir. Saat Anda mendidik anak, Anda mendidik dengan kasih sayang. Mengapa? Karena Allah, Ar-Rahman, memerintahkan kasih sayang. Ini adalah zikir. Saat Anda bermuamalah, Anda tidak menipu. Mengapa? Karena Allah, Al-Adl, membenci kezaliman. Ini adalah zikir.
Jika seluruh hidup kita sudah menjadi zikir, jika Allah sudah menjadi poros, maka disitulah tatmainnul qulub akan hadir. Hati akan tenang, mapan dan kokoh, karena ia bersandar pada zat yang maha kokoh, Allah. Maka jamaah kamar renungan yang saya cintai, sebelum kita tutup renungan malam ini, mari kita gunakan beberapa saat untuk muhasabah, untuk introspeksi diri kita masing-masing. Mari kita pejamkan mata sejenak dan tanyakan pada lubuk hati kita yang paling dalam, siapakah Allah dalam hidupku selama ini? Apakah Allah sudah menjadi poros utamaku, atau Allah hanyalah ban serap yang aku cari saja saat aku punya masalah saja? Tanyakan pada hati kita, saat aku punya masalah, siapa yang pertama kali aku ingat? Atasankah, orang tuakah, saldoku di bankkah, atau Allah? Tanyakan pada hati kita, saat aku meraih sukses, siapa yang aku banggakan? Diriku sendirikah? Kecerdasankukah? Jaringankukah? Ataukah aku ingat bahwa ini semua dari Allah, Al-Wahhab? Tanyakan pada hati kita, berapa banyak waktu dalam 24 jam yang aku gunakan untuk benar-benar mengingat Allah dengan hati? Dan berapa banyak waktu yang aku habiskan untuk memikirkan dunia, memikirkan penilaian manusia, dan memikirkan kegelisahanku? Jika kita jujur, kita akan dapati bahwa kita lebih sering melupakannya daripada mengingatnya. Wajar jika hati ini gersang, wajar jika jiwa ini hampa. Malam ini kita sudah tahu resepnya, resep eksklusif dari Ar-Ra'du 28, Ala bidzitrillahi tatmainnul qulub. Mari kita berdoa. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami hadir di hadapan-Mu malam ini dengan membawa hati-hati kami yang gersang, jiwa-jiwa kami yang hampa, dan pikiran-pikiran kami yang resah. Kami mengaku, ya Allah, kami telah sering melupakan-Mu. Kami telah menjadikan dunia dan isinya sebagai sandaran kami, maka kami pun rapuh. Kami telah menjadikan pujian manusia sebagai tujuan kami, maka kami pun kecewa. Ya Allah, malam ini kami belajar nama-Mu yang teragung, yaitu Allah. Maka tanamkanlah nama-Mu ini di dalam sanubari kami, jadikanlah Allah sebagai poros hidup kami, jadikanlah zikrullah, mengingat-Mu sebagai penyejuk hati kami, sebagai penentram jiwa kami. Bimbinglah kami agar lisan kami, hati kami, dan seluruh perbuatan kami senantiasa dalam rangka mengingat-Mu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ketenangan seperti yang Engkau berikan kepada para sahabat Nabi-Mu. Anugerahkanlah kami kemerdekaan jiwa seperti yang Engkau berikan pada Ibnu Taimiyah, yang surganya ada di dalam dadanya. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang mutmainnah, yang tenang. Allahumma inna nas'aluka qalban mutmainnan, tu'minu biliqa'ik, wa tarda biqada'ik, wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, kami memohon padamu hati yang tentram, yang beriman akan perjumpaan denganmu, yang ridha akan ketetapanmu, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda di kamar renungan. Semoga Allah menjadikan kita ahli zikir yang hatinya selalu terpaut kepadanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.